Tes SKB Bidan CPNS tahun 2024. Soal 16-35. Soal nomor 16, apa yang dimaksud dengan integrasi layanan kesehatan ibu dan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? Layanan kesehatan yang menyatukan berbagai jenis layanan untuk ibu dan anak dalam satu sistem. B. Layanan yang hanya diberikan pada anak balita. C. Layanan yang diberikan tanpa memperhatikan faktor sosial ekonomi. D. Layanan yang hanya berfokus pada pemeriksaan medis ibu. E. Layanan yang hanya diberikan pada ibu hamil. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Layanan kesehatan yang menyatukan berbagai jenis layanan untuk ibu dan anak dalam satu sistem. Integrasi layanan kesehatan ibu dan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengacu pada upaya untuk menyatukan berbagai jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh ibu dan anak dalam satu sistem yang terkoordinasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu dan anak mendapatkan perawatan yang komprehensif dan berkelanjutan, mulai dari perawatan antenatal, persalinan, pemulihan pasca persalinan, hingga perawatan anak, termasuk imunisasi dan pemantauan kesehatan tumbuh kembang anak. Integrasi layanan ini juga memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Soal nomor 17 dalam memberikan layanan kebidanan. Penting bagi bidan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan. Hal ini bertujuan untuk A. Mendukung perencanaan program kesehatan yang lebih baik. B. Menyediakan informasi yang akurat untuk evaluasi layanan. C. Mengoptimalkan pengambilan keputusan dalam pelayanan. D. Memastikan data kesehatan dapat diakses dan analisis. E. Meningkatkan akuntabilitas dalam praktik kebidanan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Meningkatkan akuntabilitas dalam praktik kebidanan. Dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh bidan, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam praktik kebidanan. Dengan pencatatan yang baik, bidan dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tercatat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan serta untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi kesehatan ibu dan bayi. Soal nomor 18 pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang kewajiban bidan dalam menjaga kerahasiaan pasien. Hal ini bertujuan untuk A. Menjaga privasi pasien dalam setiap interaksi. B. Menghormati hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan. C. Mencegah penyebaran informasi pribadi yang tidak sah. D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan. E. Meningkatkan kepatuhan pasien dalam prosedur medis. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan. Dengan menjaga kerahasiaan informasi pasien, bidan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses dan partisipasi dalam layanan kesehatan. Langkah-langkah lain seperti menjaga privasi dan menghormati hak-hak pasien juga sangat penting, tetapi fokus utama dalam konteks ini adalah pada peningkatan kepercayaan. Soal nomor 19, seorang bidan bekerja di sebuah klinik yang kekurangan tenaga medis dan pasien terus berdatangan. Apa tindakan bidan yang sesuai dengan kode etik dalam situasi ini? A. Mengutamakan pasien yang memerlukan penanganan darurat terlebih dahulu. B. Menjaga komunikasi baik dengan pasien agar mereka tetap merasa diperhatikan. C. Mengajak kolega lain untuk berbagi beban pekerjaan jika memungkinkan. D. Memberikan edukasi singkat
kepada pasien yang menunggu agar mereka lebih tenang. Memberikan pelayanan terbaik meskipun dalam keterbatasan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mengutamakan pasien yang memerlukan penanganan darurat terlebih dahulu. Di dalam hal ini adalah prinsip dasar dalam pelayanan kesehatan, di mana penanganan segera harus diberikan kepada pasien yang paling membutuhkan, sambil tetap berusaha memberikan perhatian dan komunikasi yang baik kepada semua pasien. Soal nomor 20, apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? A. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui kebijakan kesehatan yang lebih holistik. B. Menyediakan dana yang lebih besar untuk rumah sakit. C. Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. D. Mengurangi jumlah tenaga medis di pedesaan. E. Menurunkan angka kematian ibu dan anak melalui kebijakan yang lebih ketat. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui kebijakan kesehatan yang lebih holistik. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini adalah berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, dengan fokus kepada penyempurnaan dan penguatan kebijakan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan ibu, anak, serta keluarga berencana. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak dengan memperkuat sistem kesehatan dan mengintegrasikan layanan yang lebih komprehensif. Soal nomor 21, dalam konteks pelayanan kebidanan. Peran bidan dalam kesehatan reproduksi meliputi A. Mengedukasi masyarakat tentang penyakit menular seksual. B. Mendorong pemeriksaan kesehatan secara berkala. C. Memberikan konseling sebelum dan sesudah persalinan. D. Memberikan informasi tentang kontrasepsi dan rencana keluarga. Semua jawaban benar. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah semua jawaban benar. Semua peran di atas berkontribusi pada kesehatan reproduksi yang optimal baik untuk ibu maupun bayi. Soal nomor 22, salah satu tanggung jawab bidan dalam menjalankan praktik adalah melaksanakan pendekatan keluarga. Hal ini bertujuan untuk A. Mendorong dukungan keluarga terhadap ibu hamil. B. Mengedukasi keluarga mengenai perawatan bayi baru lahir. C. Menjalin komunikasi yang baik antara bidan dan keluarga. D. Memastikan partisipasi aktif keluarga dalam kesehatan ibu. E. Meningkatkan pemahaman keluarga tentang kesehatan reproduksi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Memastikan partisipasi aktif keluarga dalam kesehatan ibu. Dalam pendekatan keluarga, praktik kebidanan bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif keluarga dalam mendukung kesehatan ibu dan anak, baik selama masa kehamilan, persalinan, maupun setelah melahirkan. Dengan melibatkan keluarga, bidan dapat mendorong dukungan yang lebih kuat dan efektif bagi ibu, serta memastikan bahwa keluarga memahami peran penting mereka dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi. Soal nomor 23, ketika melakukan pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil, bidan perlu memperhatikan A. Riwayat kesehatan keluarga dan kehamilan sebelumnya. B. Ketersediaan makanan bergizi dalam pola makan ibu. C. Dukungan sosial yang diterima ibu dari keluarga. D. Semua aspek yang memengaruhi kesehatan ibu dan janin. I. Tanda-tanda vital dan kondisi psikologis ibu. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu.
Jawabannya adalah D. Semua aspek yang memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Bidan perlu memperhatikan semua aspek yang dapat memengaruhi kesehatan ibu dan janin. Ini meliputi pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, riwayat kesehatan keluarga, kondisi psikologis ibu, pola makan serta dukungan sosial yang diterima. Pendekatan menyeluruh ini penting untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan dan memberikan perawatan yang holistik, baik untuk ibu maupun janin. Soal nomor 24, dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, apa pentingnya imunisasi bagi anak? A. Untuk mengurangi biaya perawatan kesehatan. B. Untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. C. Untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. D. Untuk memperpanjang masa perawatan medis. E. Untuk meningkatkan keuntungan rumah sakit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah B. Untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, imunisasi sangat pentingnya untuk melindungi anak-anak dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin seperti polio, campak, difteri, dan lain-lain. Program imunisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak dan mencegah penyebaran penyakit menular yang pada gilirannya akan memperbaiki kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Soal nomor 25, dalam menghadapi situasi darurat persalinan, seorang bidan harus mampu memimpin tim secara efektif. Strategi kepemimpinan yang tepat dalam situasi ini meliputi A. Mengkoordinasikan tugas masing-masing anggota tim dengan jelas. B. Memastikan semua anggota tim paham prosedur darurat yang harus dilakukan. C. Mengutamakan keselamatan dan kenyamanan klien dalam setiap tindakan. D. Memberikan instruksi dengan tegas dan memastikan semua orang berperan aktif. E. Membuat keputusan cepat berdasarkan evaluasi kondisi pasien. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Mengkoordinasikan tugas masing-masing anggota tim dengan jelas. Dengan koordinasi yang jelas sangat penting dalam situasi darurat untuk memastikan semua anggota tim mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Meskipun semua opsi lain juga relevan dan penting untuk menciptakan lingkungan yang efektif dan aman. Koordinasi yang baik adalah kunci untuk mengelola situasi darurat dengan sukses. Soal nomor 26, bidan di klinik menghadapi situasi keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, langkah yang dapat diambil adalah A. Memberikan pelatihan tambahan kepada staf yang ada untuk meningkatkan kapasitas kerja. B. Melakukan analisis kebutuhan tenaga kesehatan di klinik. C. Mengajukan usulan penambahan staf kepada pihak manajemen. D. Mengembangkan sistem kerja yang lebih efisien untuk mengurangi beban kerja. I. Menjadwalkan rotasi tugas untuk mengoptimalkan tenaga yang ada. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Mengembangkan sistem kerja yang lebih efisien untuk mengurangi beban kerja. Mengembangkan sistem kerja yang lebih efisien dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada, sehingga beban kerja dapat dikelola dengan baik tanpa perlu menambah jumlah staf. Meskipun semua opsi lain penting, efisiensi dalam sistem kerja dapat memberikan solusi langsung untuk masalah keterbatasan sumber daya. Soal nomor 27, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, bidan berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan. Salah satu tujuan utama pelayanan kebidanan adalah A. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan. B. Memberikan edukasi kepada keluarga tentang kesehatan ibu dan anak.
C. Memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. D. Menyediakan layanan konsultasi kesehatan reproduksi di seluruh pelosok. E. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Dalam tujuan ini mencerminkan fokus utama dari pelayanan kebidanan yang berorientasi pada peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta pencegahan kematian selama masa kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Langkah-langkah lainnya juga penting. Tetapi pengurangan angka kematian ibu dan bayi adalah salah satu target utama dalam pelayanan kebidanan. Soal nomor 28, seorang bidan menemukan kesalahan dalam rekam medis pasien yang baru saja ia periksa. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh bidan tersebut? A. Memberitahu tim medis terkait dan memastikan kesalahan tidak terjadi lagi. B. Berkoordinasi dengan pasien dan memberikan penjelasan atas kesalahan yang terjadi. C. Meninjau prosedur yang berlaku untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. D. Segera memperbaiki rekam medis dan mendokumentasikan perbaikan tersebut. E. Mengadakan diskusi internal untuk meningkatkan kualitas pelayanan medis. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Segera memperbaiki rekam medis dan mendokumentasikan perbaikan tersebut. Dalam hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi medis yang akurat tersedia untuk perawatan pasien. Selain itu, mendokumentasikan perbaikan juga penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti berkoordinasi dengan tim medis dan meninjau prosedur juga bisa diambil untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Soal nomor 29, bidan berperan dalam melakukan advokasi kesehatan. Salah satu tujuannya adalah A. Memperjuangkan akses layanan kesehatan yang lebih baik. B. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan reproduksi. C. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan ibu dan anak. D. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak kesehatan mereka. I. Mendorong partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan ibu dan anak. Tujuan ini adalah untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan ibu dan anak. Dengan melakukan advokasi, bidan dapat membantu menyuarakan isu-isu kesehatan yang penting, termasuk kebutuhan akan layanan kesehatan yang lebih baik, akses yang lebih luas, beserta program-program yang dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak. Soal nomor 30, dalam melaksanakan tugas, bidan wajib menjaga lingkungan praktik yang bersih. Hal ini bertujuan untuk A. Menjamin kenyamanan dalam proses persalinan. B. Mengoptimalkan kesehatan lingkungan praktik. C. Mencegah infeksi pada ibu dan bayi. D. Mendukung kesehatan masyarakat secara menyeluruh. E. Memberikan keamanan pada pasien dalam setiap prosedur. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mencegah infeksi pada ibu dan bayi. Seorang bidan wajib menjaga lingkungan praktek yang bersih untuk mencegah infeksi baik pada ibu hamil, melahirkan, maupun bayi yang baru lahir. Kebersihan yang baik sangat penting dalam praktik kebidanan untuk mengurangi resiko infeksi yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Mengingat kedua kondisi tersebut rentan terhadap komplikasi infeksi.
Soal nomor 31, apa tujuan dari evaluasi program kesehatan ibu dan anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019? A. Untuk menilai keberhasilan dan berkelanjutan program serta melakukan perbaikan jika diperlukan. B. Untuk menentukan apakah program tersebut layak diperpanjang. C. Untuk menghentikan program yang dianggap tidak berhasil. D. Untuk menilai jumlah peserta yang mengikuti program. E. Untuk meningkatkan dana yang tersedia bagi rumah sakit. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah A. Untuk menilai keberhasilan dan berkelanjutan program serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 menekankan pentingnya evaluasi terhadap program kesehatan ibu dan anak untuk memastikan program tersebut efektif dan berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keberhasilan program, mengidentifikasi kekurangan atau masalah yang ada, dan melakukan perbaikan jika diperlakukan agar program dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Soal nomor 32, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, siapa yang bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil? A. Pemerintah daerah saja. B. Sektor swasta. C. Masyarakat. D. Tenaga medis. E. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah E. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memiliki peran dalam memberikan kebijakan, pendanaan, dan supervisi. Sementara pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan tingkat lokal, termasuk penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Soal nomor 33, dalam melaksanakan tugasnya, bidan harus mengikuti pedoman praktik klinis yang berlaku. Hal ini untuk A. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. B. Memastikan prosedur dilakukan dengan benar. C. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. D. Mengurangi resiko kesalahan dalam praktik kebidanan. E. Menjamin keselamatan pasien selama perawatan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Bidan harus mengikuti pedoman praktik klinis yang berlaku untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti, memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar mediasi terkini. Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas-tugas kebidanan, sehingga tindakan yang diambil dapat berdasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, meningkatkan keselamatan pasien, serta memastikan kualitas layanan yang optimal. Soal nomor 34, salah satu fungsi penting bidan adalah sebagai pendidik dalam komunitas. Berdasarkan undang-undang ini, peran pendidik ini meliputi A. Memberikan informasi tentang perawatan bayi baru lahir. B. Mengajarkan cara-cara deteksi dini tanda bahaya pada ibu hamil. C. Memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak. E. Mengedukasi ibu tentang pentingnya gizi selama kehamilan. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan ibu dan anak. Meskipun pada opsi lainnya juga merupakan bagian penting dari pendidikan yang diberikan oleh bidan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat secara umum tentang kesehatan ibu dan anak adalah fungsi yang lebih luas dan mencakup berbagai aspek edukasi yang dapat dilakukan oleh bidan komunitas. Soal nomor 35. Bagaimana cara bidan membangun kepercayaan pasien pada awal sesi konseling? A. Mengajukan pertanyaan terbuka untuk mengetahui harapan pasien. B. Menyampaikan informasi pribadi bidan untuk menciptakan kedekatan. C. Menyapa pasien dengan senyuman hangat dan sikap ramah. D. Mengatur suasana ruangan agar nyaman dan tidak menegangkan. E. Menunjukkan rasa empati terhadap situasi pasien. Tuliskan dan cocokkan jawabanmu. Jawabannya adalah C. Menyapa pasien dengan senyuman hangat dan sikap ramah. Saat memberikan senyuman hangat dan sikap ramah menciptakan kesan positif dan membuat pasien merasa diterima. Ini adalah langkah awal yang penting dalam membangun hubungan yang saling percaya. Meskipun semua opsi lain juga mendukung hubungan yang baik. Menyapa dengan hangat adalah dasar yang kuat untuk interaksi yang positif.